Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fardiani dengan NPM 231705111. Saya dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi TBO berdasarkan pemahaman saya, yaitu mesin otomata berhingga dengan keluaran atau FSA with output. Nah, FSA dengan keluaran ini itu mempelajari FSA yang dipelajari selama ini terbatas pada keputusan diterima atau ditolak. Kemudian mesin tersebut disebut dengan acceptor atau finite state acceptor. Finite state automata bisa dirancang untuk memiliki keputusan beberapa keluaran atau output disebut dengan transducer. Contohnya adalah mesin Moore dan mesin Milling. Terdapat dua jenis FSA. Yang pertama itu ada acceptor dan yang kedua itu transducer. Acceptor itu adalah untai diterima atau ditolak, kemudian transducer itu beberapa nilai keluaran. Kemudian terdapat dua juga jenis FSA dengan keluaran. Yang pertama itu ada mesin Moore dan kedua itu ada mesin Milling. Dalam sistem digital dibutuhkan sarana yang tepat guna memodalkan pola perilaku rangkaian sekuensial, dikenal sebagai finite state machine atau FSM, yang merupakan FSA dengan keluaran mesin Moore. Contoh rangkaian sekuensial yaitu adalah vending machine, meteran parkir dengan koin, mesin cuci dengan koin, lift, lampu lalu lintas, kipas angin digital, AC digital, mesin cuci digital, dan lain-lain. Kemudian ada FSA dengan keluaran. Yang pertama itu ada mesin Moore. Pada mesin Moore, output berasosiasi dengan state. Mesin Moore didefinisikan dalam 6 tuple, yaitu M sama dengan key, himpunan simbol input, kemudian transisi, set awal, himpunan output, dan fungsi output untuk setiap state. Kemudian saya juga mendapatkan referensi dari internet, yaitu dari kampus lain. Yang pertama itu mesin Moore. FSA atau finite state automata yang telah dipelajari adalah FSA yang hanya dapat menerima atau menolak string yang diinputkan. Kemudian string A, B, B diterima atau tidak. FSA seperti itu disebut dengan acceptor. Nah, kemudian di sini ada gambar dari diagram FSA. Dapat dilihat dari gambar tersebut, string AA dan BA diterima oleh FSA tersebut, sedangkan string yang lain ditolak. AA ini diterima oleh FSA dan BA ini juga diterima oleh FSA. FSA atau finite state automata yang punya keputusan sebagai output, automata ini disebut dengan transducer. Salah satu contoh FSA yang termasuk transducer atau FSA yang mempunyai output adalah mesin Moore. Pada mesin Moore, outputnya berasosiasi dengan state atau tertulis pada setiap state, sehingga jumlah state sama dengan jumlah output. Kemudian saya juga mendapatkan referensi dari YouTube. Nah, di sini akan dijelaskan contoh dari milih mesin ke Moore mesin Moore dan mesin Moore. Yang pertama itu ada konversi mesin Moore ke mesin Milling. Dari suatu mesin Moore dapat dibuat mesin Milling yang ekivalen, begitu juga sebaliknya. Untuk memperoleh ekivalensi mesin Milling dari mesin Moore, caranya adalah dengan menambahkan label output ke setiap transisi dan menghapus label output pada setiap state. Nah, di sini itu ada contoh konversi mesin Moore ke mesin Milling. Nah, di sebelah kiri ini merupakan diagram FSA dari mesin Moore. Kemudian kita akan mengubah mesin Moore ini menjadi mesin Milling. Nah, mesin Moore ini ada state key 0, key 1, key 2. Key 0 ini ada di sini ada fungsi inputnya itu adalah 0 dan 1. Kemudian himpunan outputnya itu adalah 0, 1, dan 2.
Nah, pada mesin milih ini kita buat juga state-nya, yaitu ada Q0, Q1, dan Q2. Kemudian yang pertama itu dia ada state Q0, yaitu mendapatkan input 0, mendapatkan transisi 0, yaitu menuju Q0 dengan output 0. Maka dituliskan Q0 dengan output Q0 dan transisi 0, maka outputnya itu adalah 0. Kemudian di sini ada Q0 dengan fungsi transisi 1, maka dia akan menuju Q1 yang outputnya itu adalah 1, maka Q0 1 per 1. Kemudian di sini ada lagi Q1 dengan fungsi transisi 0, yaitu menuju ke state 2 dengan output 2, maka ditulis 0 per 2. Kemudian di sini juga ada Q2 dengan fungsi transisi 1 yang menuju ke state Q2 dengan output 2, maka ditulis 1 per 2. Kemudian Q2 ini mendapatkan fungsi transisi 0, yaitu menuju Q1 dengan output 1, maka ditulis 0 per 1. 0 per 1. Kemudian Q1 ini mempunyai fungsi transisi 1 menuju state Q0 dengan output 1, 0. Maka dia akan ditulis 1 per 0 juga. Kemudian di sini di bawah ini ada konfigurasi dari mesin Moore dan konfigurasi mesin milih. Yang pertama itu konfigurasi dari mesin Moore. Ini di sini adalah ada state Q0, Q1, Q2 dengan fungsi inputnya itu adalah 0 dan 1, kemudian outputnya adalah 0, 1, dan 2, kemudian state awalnya itu bukan Q1 ya, jadi state awalnya itu adalah Q0, kemudian di sini dalam Q0 itu outputnya adalah 0, kemudian Q1 outputnya adalah 1, kemudian Q2 itu outputnya adalah 2. Kemudian ada konfigurasi mesin milihnya. Nah, sama saja seperti mesin Moore, dia itu mempunyai state Q0, Q1, dan Q2, kemudian fungsi himpunan inputnya itu adalah 0 dan 1, kemudian outputnya itu adalah 0, 1, dan 2, kemudian state awalnya itu juga Q0. Kemudian di sini itu adalah konfigurasinya atau transisinya. Dalam Q0 dengan input 0 yaitu mempunyai output 0, kemudian Q0 input 1 dia itu akan mendapatkan outputnya adalah 1, kemudian Q1 input 0 itu outputnya adalah 2, kemudian Q1 input dengan fungsi transisi 1 itu outputnya adalah 0, Q2 input 0 itu outputnya adalah 1, Q2 input 1 outputnya adalah 2. Kemudian ada konversi mesin milih ke mesin Moore. Pada contoh mesin milih sebelumnya itu jumlah setnya adalah ada 3, itu adalah Q0, Q1, dan Q2. Kemudian jumlah outputnya itu adalah 2. Ya atau tidak? Nah, dia itu tinggal dikali silang aja, Q0Y, Q0T, Q1Y, Q0T. Y atau T ini tuh bisa disebut ya atau tidak. Kemudian Q2 ini Q2Y, Q2T. Jumlah maksimal state pada mesin Moore yang ekuivalen adalah kombinasi dari jumlah state dan output, yaitu 3 dikali 2. Nah, dia itu maksimalnya adalah 6. Nah, dia itu bisa jadi 5, bisa jadi 4, atau kurang dari itu. Terus itu konfigurasi mesin Moore yang dibentuk yaitu ada state-nya ada Q0, Q1, dan Q2, kemudian himpunan inputnya itu adalah 0 dan 1, kemudian himpunan outputnya adalah 0, 1, dan 2, kemudian state awalnya itu adalah harusnya Q1. Kemudian Q0 inputnya itu outputnya adalah Y, Q0 input T, outputnya adalah T, kemudian Q1 input Y itu outputnya adalah Y, Q1 input T, outputnya adalah T, Q2 input Y itu adalah outputnya adalah Y, kemudian Q2 input T, outputnya adalah T. Nah, di sini ada contoh dari konversi mesin milih ke mesin Moore. Nah, ini adalah contoh dari mesin milihnya. Q0 yaitu dengan input 0, dia akan menghasilkan output T, kemudian Q0 input, Q1 input 0, outputnya adalah Y, kemudian, dan selanjutnya, dan seterusnya. Maka konfigurasi ke mesin Moore-nya yaitu Q0 input 0,
maka outputnya adalah Q1, Q0 dengan input 0, yaitu akan menuju ke state Q1 dengan output T. Kemudian, Q0 ini dengan input 1, dia akan menuju ke state Q2 yang outputnya adalah T. Kemudian, Q1 ini input 0, maka dia akan menuju ke state Q1 dengan output Y. Kemudian Q1 dengan input 1, maka dia akan menuju ke state Q2 yang outputnya adalah T. Kemudian Q2 input 0, dia akan menuju state Q1 yang outputnya adalah 0, dan Q2 ini dengan input 1, dia akan menuju ke state Q2 yang outputnya adalah Y. Kemudian Q1 input 0 itu outputnya adalah Q1 inputnya 0 itu adalah dia itu akan menuju ke state Q1 yang outputnya adalah Y. Kemudian Q1 dengan input 1, dia akan menuju ke state Q2 dengan output adalah T. Kemudian yang terakhir itu ada Q2 input Q2Y input 0, dia akan menuju ke state Q1 dengan output T. Kemudian ada perbandingan antara mesin Moore dan mesin milling. Yang pertama itu setiap state dinyatakan sebagai nilai output, sedangkan kalau mesin milling itu setiap transisi dinyatakan sebagai nilai output. Nah, kalau Moore ini kan state yang dinyatakan sebagai nilai output, sedangkan kalau milling ini transisinya yang dinyatakan sebagai nilai output. Kemudian pada mesin Moore, output berubah pada suatu siklus, sedangkan pada mesin milling perubahan input dapat berlangsung atau merubah output mesin menjadi tidak sinkron. Kemudian pada mesin Moore memerlukan beberapa logika pada state untuk menjadi output, sedangkan untuk mesin milling ini beraksi lebih cepat pada input. Mungkin sekian penjelasan materi mesin otomata berhingga dengan keluaran atau FSA with output dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.